terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua, dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, ya kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja. Dia beraktivitas. Seperti fisik pun diperintahkan. Fisik itu gimana perintah dari pikiran saja. Ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poinnya. Boleh bikin status tuh. Ya. Nah, balik ke sini. Karena ketenangan sifat jiwa, yang punya jiwa siapa? Yang punya nafas siapa? Allah. Ya. Makanya sering kita katakan kan, ya mengikuti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik, alal iman. Hai Allah yang mengetahui keadaan hati kami, kan? Yang membolak-balikkan hati, yang memberikan kedamaian pada jiwa. Berikan kami kemantapan dalam jiwa kami untuk menaati ketentuanmu, untuk beriman kepadamu, untuk konsisten pada dinmu. Ini poinnya. Nah sekarang, bagaimana caranya kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa sebelum menghadapi persoalannya? Ini poin besarnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan ketenangan paripurna dalam jiwanya, sehingga ketika dihadapkan pada masalah itu, dia bisa menyaring persoalannya, menjadikannya lebih kecil. Dan yang paling dahsyat, jadi ringan masalahnya sebelum dihadapi. Bukan gak punya masalah. Boleh jadi masalah yang sama, bagi orang lain besar, bagi dia tinggal senyum selesai. Itu poinnya. Jadi bukan gak punya masalah. Masalah dia ada. Cuma dikecilkan oleh Allah kadarnya, sehingga dengan kelapangan hatinya, itu menjadi kecil. Jadi kalau Anda punya cawan, teman-teman. Ya, cawannya besar. Apa saja Anda bisa masukkan. Dan jadi kecil di situ. Tapi kalau cawannya kecil, ya, yang kecil pun jadi besar. Garam sedikit itu asin semua. Nah, ada orang-orang yang jiwanya dilapangkan oleh Allah. Sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan, perbedaan dengan pasangannya misalnya. Ya kan? Melihat keadaan anak dan sebagainya. Dia bisa melihat dengan hikmah. Allah lapangkan keadaan hatinya. Kenapa begini? Dia nggak langsung simpulkan, langsung keluar ini, itu. Dilihat dulu, dia bersikap dulu. Nih, lapangan jiwa. Ini mahal. Dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali lewat skema ibadah sini. Menghambat. Ya. Nah, semua kumpulan nilai-nilai ibadah kita dalam rangka mendekat kepada Allah, saya sering ingatkan, itu disebut dengan takwa namanya. Ya kan? Takwa itu kan gabungan antara iman dengan amal soleh. Ya kan? Iman itu kan pekerjaan hati dalam jiwa. Amal soleh implementasinya. Digabungkan jadi takwa. Seseorang yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan nilai-nilai ketakwaan. Dia bangun dengan takwa. Dia jaga sholatnya. Diwasiatkan pada istrinya sekalipun keluar tetap jaga sholat. Anak-anak pastikan sholat. Hidupkan rumah dengan Al-Quran. Dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakin zikir. Bisa. Itu akan beda suasana rumahnya. Demi Allah saya katakan, Anda kalau nggak percaya silahkan. Ya, hidupkan rumah dengan suasana ibadah kepada Allah. Anda ada di dalam ataupun sedang di luar, hidupkan. Maka akan ada suasana yang berbeda kepada jiwa. Allah akan jaga itu. Ya, ketika takwa meningkat, bahkan diringankan persoalan. Sebelum ada masalah, solusi datang. Sehingga masalah jadi ringan. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-65, di akhir ayat kedua. At-Talaq, ayat kedua. At-Talaq itu kan satu masalah yang tinggi. Ya, yang tidak mudah diatasi. Ya, bahkan dalam kondisi yang paling rumit pun ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah ringankan dan berikan solusi yang jernih. Berpikirnya jernih sekali. Tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu membangun ketakwaannya kepada Allah, ya, dia naikkan lagi, ya kan? Maka apa yang terjadi? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Apalagi kalau pasangan itu kompak. Ya kan? Ya, mungkin nggak bersama-sama dalam beberapa kesempatan. Memberikan wasiat. Bangunkan istri, anak, ingatkan sebelum pergi, kan? Dan sebagainya. Itu pasti itu. Ya, dari sekian banyak persoalan. Jika ditumpahkan di atas sajadah, dia mengecil. Dan curhatnya kepada Allah. Indama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Demikian, ya nasihat dari Nabi Ya'qub alaihissalam yang diabadikan Quran surat Yusuf itu kan. Kalau mau curhat ke Allah. Sampaikan. Dan akan cenderung bahagia. Ketakwaan membangun kebahagiaan. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, itu sakinah namanya. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tanamkan, Allah berikan kepadamu kebahagiaan. Ya, dan titian kesuksesan. Anda pun kalau ingin mawaddah, tambahan dari materi-materi yang membentuk kehidupan keluarga lebih menyenangkan.
Masya Allah, ada rumah lebih menyenangkan, ditata lagi, ini tempat sholat, ini musola bersama, ini buat ngaji, ini ruang keluarga. Lebih enak kan? Ya, punya kendaraan dipakai macam-macam, mudah namanya. Bagian dari pemaknaan ini. Nah, ini pun jalannya takwa, teman-teman. Ya, teruskan ayatnya kan, di ayat ketiganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ya, coba lihat kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Mesias, Yesus, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam punya ibu yang sangat luar biasa, namanya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam itu apa yang dibangun pertama kali oleh ibundanya? Ya, karena ayahnya meninggal sejak beliau dalam kandungan. Jadi ayahnya nggak sempat melihat Maryam. Ya, Imran tuh nggak sempat lihat Maryam. Jadi istrinya Hanna mengandung, begitu lahir ayahnya telah meninggal dunia. Tapi keduanya punya rencana. Ya, rencana strategis yang memang sudah disiapkan kalau nanti lahir anak begini. Ya, makanya banyak kerabat Imran. Imran kan orang soleh. Ya, Imran tuh alaihissalam orang soleh. Ya, maka banyak teman-teman soleh ya yang ingin merawat Maryam ketika dilahirkan sampai harus diundi siapa yang rawat. Sehingga diputuskan pamannya, ya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, yang pertama dibangun oleh ibundanya apa? Nilai ketakwaan. Ini. Apa yang terjadi? Ibunya menyiapkan perangkat-perangkat bagi anak yang mendekatkan dia dengan Allah. Dibuatkan mihrab, carikan guru yang saleh, dirawat baik-baik, diberikan rezeki yang baik. Ketika dari kecil disiapkan itu semua, apa jawaban Allah? Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 37. Quran surah 3 ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah menerima semua ikhtiar dari Hannah itu, bahkan dari kedua orang tua sebelumnya, diterima semuanya dengan penerimaan terbaik. Dan ketika Allah terima, dijamin semua titian kehidupan, rizkinya, ketenangannya, kebaikannya, kedamaiannya, dan segala kemuliaan yang melekat kepadanya. Walaupun yang merawat secara ikhtiar Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam sudah ada. Tuh, min haitsu la yahtasib. Ya, dan nyaris semua persoalan itu ditepikan oleh Allah sehingga dia fokus tuh ibadah untuk mendekat kepada Allah. Masya Allah. Dan semua dipenuhi oleh Allah. Sampai bertanya dari mana semua ini? Ya karena dekat dengan Allah, jawabannya apa? Qalat huwa min 'indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah yang memberikan tanpa batasan. Jadi orang-orang yang membangun rumah tangganya, ya, kehidupan dalam langkah pernikahannya sampai dia berjalan dalam ketakwaan kepada Allah, sebetulnya nggak sulit tentang dunia. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau dengan kalimat ini barangkali kurang menyenangkan, gitu kan? Kalau ada persoalan yang tidak pernah tuntas, padahal mungkin secara materi tercukupi, gitu kan? Masya Allah, kedudukan tinggi, tapi tidak tuntas nih. Boleh jadi yang dibutuhkan tuh bukan harta, bukan tingginya kedudukan Anda, yang dibutuhkan ketakwaan Anda kepada Allah. Itu saja. Ya, menyadari bahwa pernikahan ini adalah bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga ini amanah, setiap amanat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengerti berumah tangga itu adalah ibadah, maka kita akan jaga cara kita beribadah kepada Allah. Anda kan kalau sholat, Anda jaga rukun dan syaratnya kan. Nah, rumah tangga itu ada rukun dan syaratnya. Kan waktu mau nikah kan ada. Rukunnya ada, akad itu kan, syaratnya juga ada kan. Hah? Bukan cuma mahar kan, ada 2 saksi, itu kan. Nah, kemudian juga ijab kabul dan sebagainya. Itu kan terpenuhi. Nah, itu pembukanya. Ya kan? Dalam perjalanannya pun itu harus dijaga. Karena kalau memahami pernikahan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka dijaga cara kita ibadah. Jaga, jangan sampai ya terkena sesuatu yang kotor atau melanggar ketentuan ibadah. Nah, ini kalau dipertahankan, maka apa yang terjadi? Allah anugerahkan segala kemuliaan untuk mengabadikan kehidupan keluarga ini sampai dengan kehidupan di akhirat. Ya. Kalau kita baca Quran surah ke-52 misalnya At-Tur ayat 21. Allah tegaskan di situ walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan para orang tua yang beriman itu menjaga iman. Jadi berkeluarga itu dengan imannya. Ya bukan cuma dengan hartanya. Kalau dengan harta ya banyak yang bisa begitu. Dengan berkeluarga itu dengan imannya.
Lalu iman diimplementasikan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh suami kepada istri dalam bersikap, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, surah keempat ayat 19. Demikian sebaliknya dengan anak-anak dan sebaliknya. Maka apa yang terjadi? Kalau orang tua mampu begitu, diwarisi oleh anak demikian, diniatkan karena imannya, maka mereka akan dipertemukan kembali di satu tempat di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, satu keluarga besar. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Dan semua kegiatan berkeluarga itu dinilai langsung oleh Allah untuk mewujudkan pertemuan itu. Karena dilakukan dengan iman, maka jadi ibadah. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi itu pilihan. Kalau Anda merasa itu hanya untuk melakukan kegiatan duniawi saja, hubungan seksual saja, ya mencari materi saja, itu pilihan Anda. Silahkan saja, itu pilihan Anda. Tapi pada saatnya, sadari kata Allah, Anda akan pulang. Anda akan meninggal. Makanya patut bertanya, setelah meninggalkan dunia ini, ketemu lagi nggak? Ya kan? Satu masuk ke alam kubur, ya, itu saja kan sudah nggak ada aksesnya. Ya kan? Untuk bertemu kembali. Paling dijarahi, balik lagi, dan sebagainya. Nanti di akhirat ketemu lagi nggak? Itu poinnya. Nah, berbahagianya kita, Allah itu Tuhan kita yang Maha Esa, lengkap menyampaikan dalam Quran. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan runtutan kehidupan kita secara detil dan lengkap. Dan itu diminta bahkan oleh Allah langsung. Silahkan riset, silahkan pelajari dari kedalamannya, kebahasaannya, ya dari logikanya, dari runtutannya, silahkan. Dan tidak ada satupun yang sempurna Al-Quran. Karena ini